Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis. Nah, sebetulnya pada beberapa tahun lalu saya sudah pernah membuat tutorial tentang ini, hanya saja teman-teman banyak yang mengeluhkan di mana videonya ternyata terlalu kecil suaranya. Jadi sekarang saya buatkan kembali tutorialnya. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis, itu pertama kita harus siapkan dulu karya tulisnya. Jadi untuk bahan karya tulisnya, silakan teman-teman bisa download dulu pada deskripsi video. Ini bentuk karya tulisnya. Kemudian setelah teman-teman download, langkah berikutnya adalah kita harus menyiapkan halaman kosong untuk nanti menyimpan daftar gambar dan daftar tabelnya. Caranya seperti ini. Ini kan pertama kata pengantar, kemudian berikutnya bab 1. Nah, kita simpan atau kita klik kursor mouse-nya di awal tulisan bab 1, kemudian langsung kita ketikkan daftar gambar. Sebelum daftar gambar kita ketikkan dulu daftar isi ya. Daftar isi, hanya saja untuk daftar isi otomatis tidak akan saya bahas di sini karena tutorial tentang cara pembuatan daftar isi otomatis sudah saya bahas pada video tutorial yang terpisah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah ketikkan daftar isi, kita tekan enter 2 kali atau 3 kali. Kemudian tekan Ctrl Enter, jadi tekan Ctrl dengan Enter bersamaan pada keyboard sehingga langsung menuju ke halaman berikutnya seperti ini. Kemudian kita ketikkan di sini daftar gambar, kemudian Enter lagi 2 kali, kemudian tekan lagi Ctrl Enter, kemudian di sini kita ketikkan daftar tabel, tekan Enter 2 kali, lalu tekan Ctrl Enter. Nah, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Saya perbesar lagi. Nah, ini kan kata pengantar. Lalu daftar isi masih kosong, daftar gambar masih kosong, kemudian daftar tabel. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus buatkan caption pada setiap gambar dan pada setiap tabel yang ada pada karya tulis kita. Oke, kita langsung saja kita cari gambar dulu. Jadi kita buatkan dulu caption pada gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar peta konsep. Cara membuat caption adalah kita tempatkan di bawah gambar. Jadi kita klik kursor mouse-nya di bawah gambar yang akan kita buatkan caption. Kemudian masuk ke references. Kemudian insert caption. Nah, di sini kan menu labelnya masih default ya. Jadi baru ada equation, figur, sama tabel. Nah, kemudian kita kan ingin membuatnya gambar gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maka tinggal kita klik new label. Kita ketikkan gambar, kemudian OK. Nanti kan di sini berubah jadi gambar 1. Kemudian tinggal kita lanjutkan strip, spasi, kemudian strip. Kemudian ini gambar 1 itu adalah peta konsep. Kemudian OK. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk posisi dan formatnya nanti kita akan buatkan atau kita akan ubah di akhir ya. Jadi untuk sekarang cukup buatkan dulu seperti ini. Kemudian lanjutkan lagi untuk mencari gambar berikutnya. Nah, ini gambar berikutnya adalah tentang skema atau topologi jaringan. Jadi caranya tempatkan kursor mouse di bawah gambar. Kalau tidak bisa kita tempatkan di ujung sebelah kanan lalu tekan enter. Lalu di sini kita klik lagi di menu references, insert caption, gambar 2. Jadi dia otomatis melanjutkan ke gambar kedua. Tadi kan gambar 1 sudah. Jadi gambar 2, kemudian spasi, strip, spasi lagi. Ini namanya skema topologi jaringan. Kemudian OK. Lanjutkan lagi cari gambar berikutnya. Ya, ini tabel ya. Kita lihat. Nah, ini gambar berikutnya. Caranya tempatkan kursor mouse di bawah gambar atau di ujung sebelah kanan lalu tekan enter. Kemudian ini nama gambarnya penggunaan default gateway. Sama caranya references lalu insert caption. Kemudian di sini kita lanjutkan spasi, strip, penggunaan default gateway. Kemudian OK atau enter. Lanjutkan lagi, apakah masih ada gambar? Masih ada. Tempatkan kursor mouse di ujung sebelah kanan lalu tekan enter. Klik lagi insert caption. Kemudian ini gambar 4. Oh, tadi apa ya? Saya tutup dulu. Ini contoh penerapan teknik subnetting. Oke, kita lanjutkan lagi, kita ulang, insert caption, gambar 4, contoh penerapan teknik subnetting. Oke, atau enter. Kita lihat lagi ke bawah, masih ada gambar atau tidak.
Nah, ini udah habis gambarnya. Selesai untuk pembuatan caption pada gambar. Saya tekan Ctrl Home ya, Ctrl Home untuk kembali ke awal dokumen. Kemudian sekarang kita buatkan caption untuk tabel ya. Jadi kita lihat dulu tabel. Cari dulu tabel. Nah, ini tabel yang pertama, pembagian kelas IP address. Caranya sama seperti tadi. Tempatkan kursor mouse di bawah tabel. Kemudian insert caption. Nah, kemudian karena ini adalah tabel, maka di sini kita harus buat dulu nama labelnya tabel. Kita klik new label, kemudian kita buat tabel, kemudian OK. Nah, ini kan langsung tabel 1, lalu spasi, lalu strip, lalu ketikkan nama tabelnya, pembagian kelas IP address. Kemudian OK. Untuk formatnya kita ubah nanti. Kemudian tabel berikutnya adalah ini, kita klik di bawah tabel. Insert caption lagi, kemudian pastikan memilih labelnya tabel, kemudian lanjutkan tabel 2, strip, rank, IP, address, lokal atau privat. Kemudian OK atau enter, lanjutkan lagi, kita cari tabel berikutnya, nah yang ini, tabel subnet mask. Kita klik di bawah tabel, insert caption lagi, pastikan memilih labelnya tabel, kemudian lanjutkan spasi, strip, kemudian tabel subnet mask untuk setiap kelas IP address. Oke atau enter. Berikutnya ini adalah tabel pembagian bit network dan bit host. Kita lakukan cara yang sama, klik di bawah atau bisa juga kita klik di sebelah kanan lalu enter. Lalu insert caption lagi. Tabel 4, pembagian bit network dan bit host. Oke atau enter. Kemudian cari lagi tabelnya. Apakah masih ada? Nah, masih ada. Nah, ini tabel hasil subnetting. Kita klik di bawahnya. Kalau misalnya jaraknya kurang jauh, jadi klik di awal paragraf berikutnya, lalu enter. Lalu klik lagi di atasnya, gitu ya. Kemudian insert caption, kemudian di sini kita namai dengan contoh hasil subnetting. Kemudian OK atau enter. Cek lagi apakah masih ada tabel. Nah, sudah habis tabel dan gambarnya. Sekarang langkah berikutnya adalah tinggal kita ubah format captionnya ya. Karena tadi kan masih posisinya di sebelah kiri bawah. Nah, kita ubah formatnya. Pertama kita ubah dulu yang pertama, kita blok. Kemudian setelah di blok, masuk ke menu home. Di sini kita sesuaikan dengan nama huruf atau nama font yang ada di atasnya ya. Ini kan nama font yang kita gunakan adalah Times New Roman. Jadi di sini saya pilih Times New Roman. Ketik saja Times. Nah, ini ya Times New Roman. Ukurannya misalnya kita pilih 11 atau 12. Nah, 11 saja. Kemudian warnanya kita klik di sini di icon font color, klik di tanda panahnya, boleh pilih otomatis. Boleh juga pilih yang warna hitam di sini. Saya pilih otomatis. Kemudian posisinya kita pindah ke tengah. Jadi kita klik rata tengah. Nah, jadi untuk posisi caption dari gambar dan tabel kita tempatkan seperti ini. Nah, untuk posisi caption berikutnya kita gunakan format painter. Caranya pastikan kursor mouse berada pada baris ini. Lalu kita klik format painter. Lalu kita cari nama caption pada gambar atau tabel ke bawahnya. Nah, ini ya. Kita blok langsung di sini. Maka nanti formatnya akan langsung tercopy. Lalu klik lagi, langsung kita klik format painter. Kemudian cari lagi caption dari tabel atau gambarnya. Nah, ini ketemu, blok lagi. Lanjutkan format painter. Nah, ini blok lagi. Format painter lagi. Blok lagi di sini. Jadi fungsi dari format painter adalah untuk mengcopy format dari yang sudah ada. Klik lagi format painter. Blok di sini, klik lagi format painter, kita cari. Nah, masih ada, blok di sini, format painter lagi, blok di sini, format painter lagi. Nah, masih ada, blok di sini. Tadi kalau tidak salah ini sudah habis ya. Nah, sudah tidak ada lagi tabel dan gambar yang harus kita buatkan captionnya. Jadi sudah selesai. Nah, kemudian setelah kita buatkan caption dan kita mengatur format captionnya, langkah berikutnya adalah kita harus buatkan dulu untuk penomoran halamannya. Karena nanti
untuk daftar gambar dan daftar tabel otomatis itu akan mengikuti nomor halaman yang sudah kita set sebelumnya. Jadi sekarang kita harus buatkan dulu nomor halamannya. Cara membuat nomor halaman adalah klik insert. Jadi pastikan kita tempatkan kursor mouse-nya di awal dokumen, di halaman yang paling awal. Lalu klik insert, lalu page number. Lalu misalnya di sini kita buat nomor halamannya di bawah. Jadi saya pilih bottom of page, kemudian di tengah. Nah, di sini sehingga muncul nomor halamannya. Nah, tapi untuk nomor halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, saya ingin menggunakan format nomor halaman berupa Romawi kecil ya. Jadi caranya pastikan ini dalam posisi aktif, jadi kursor mouse-nya berada pada nomor halaman yang tadi kita buat. Kemudian kita klik icon page number di sini, kemudian format page number. Nah, di sini kemudian kita pilih format page number-nya dengan angka Romawi kecil. Start date-nya kita pilih mulai dari 1 Romawi, kemudian OK. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, 2, 3, 4. Nah, hanya saja untuk bab 1 pendahuluan, dia ternyata menjadi halaman 5 Romawi. Nah, sekarang kita harus ubah agar bab 1 pendahuluan kembali ke halaman 1 dan formatnya menggunakan angka numerik atau angka biasa. Nah, caranya kita klik dulu close header and footer. Kemudian kita tempatkan kursor mouse di halaman sebelum halaman. Nah, ini kan bab 1 pendahuluan. Nah, kita tempatkan kursor mouse-nya sebelum halaman bab 1 pendahuluan. Nah, kita tempatkan di sini daftar tabel. Kita klik di bawah tulisan daftar tabel. Kemudian tekan tombol delete pada keyboard beberapa kali sampai posisinya jadi seperti ini. Kursor mouse-nya ada di bawah daftar tabel, lalu tulisan judul bab 1 pendahuluan mepet dengan di bawah baris daftar tabelnya. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke menu layout, kemudian bricks, kemudian next page. Nah, fungsinya adalah agar halaman Romawinya berhenti sampai halaman 4 Romawi, kemudian halaman berikutnya itu kembali menjadi halaman 1. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita ubah agar halaman 1 Romawi ini menjadi halaman 1 numerik ya. Caranya double klik saja pada nomor halaman ini. Nomor halaman 1 Romawi pada bab 1 pendahuluan. Kemudian klik lagi page number, kemudian pilih format page number. Nah, kemudian di sini nomor formatnya kita pilih lagi ke angka. Start date-nya pilih 1, lalu OK. Nah, sekarang kita lihat nomor halamannya berubah menjadi angka numerik, sementara yang atas masih berupa angka Romawi ya. Nah, sekarang misalnya nomor halaman yang 1 numerik ini, jadi untuk mulai bab 1 sampai terakhir, kita ingin agar posisinya ada di bawah tapi di sebelah kanan ya. Kalau yang atas kan di bawah di tengah. Maka caranya kita matikan link to previous. Jadi ini kita klik sehingga tidak aktif. Nah, kemudian sekarang tinggal kita ubah posisi peletakannya jadi rata kanan. Caranya masuk ke menu home, lalu klik rata kanan. Sehingga dia posisi nomor halamannya berubah menjadi di sebelah kanan di bawah. Kalau sudah tinggal kita klik menu header footer, kemudian close header and footer. Sekarang kita cek. Kita cek dari awal ya. Kata pengantar halaman 1 Romawi kecil, daftar isi halaman 2 Romawi, daftar gambar 3 Romawi, daftar tabel 4 Romawi. Nah, bab 1 pendahuluan kembali ke halaman 1, nomornya numerik, kemudian posisinya di bawah di sebelah kanan. Oke, selesai untuk pembuatan nomor halaman. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah intinya atau langkah akhirnya, yaitu untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis. Kita buat dulu daftar gambar otomatis ya. Kita klik di bawah tulisan daftar gambar di sini. Kalau jaraknya kurang jauh, tinggal kita tekan saja enter beberapa kali sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian langkah berikutnya kita masuk ke menu references lagi. Kemudian klik insert table of figure. Nah, kemudian di sini karena kita akan membuat format daftar gambar, maka di sini kita pilih dulu captionnya gambar. Kemudian tinggal kita klik OK, maka nanti daftar gambarnya akan secara otomatis muncul. Nama gambarnya muncul, kemudian nomor halamannya pun muncul. Kalau misalnya ukuran huruf dan lain-lainnya tidak sesuai, tinggal kita ubah saja, kita blok. Kemudian home, misalnya kita samakan hurufnya Times New Roman, ukurannya 12. Spasinya misalnya tinggal kita klik dari line and paragraph spacing, misalnya kita beri spasi 1,5. Nah, daftar gambar otomatis sudah selesai, tinggal kita buat daftar tabel otomatis. Kita klik di bawah tulisan daftar tabel. Kalau tidak bisa, klik saja di ujung daftar tabel, lalu enter satu atau beberapa kali. Kemudian klik lagi menu references, lalu insert table of figure. Kemudian di sini pilih caption labelnya tabel. Kemudian OK.
Nah, maka nanti akan muncul daftar tabelnya secara otomatis, nama tabelnya muncul, nomor halamannya pun muncul. Tinggal kita ubah formatnya. Misalnya kita masuk ke menu home lagi, ukuran nama fontnya Times New Roman, ukuran 12, kemudian spasinya 1,5. Nah, kemudian misalnya jika nanti teman-teman melakukan perubahan pada konten karya tulisnya, entah itu menambahkan gambar atau menambahkan tabel atau mungkin mengurangi gambar atau tabelnya, maka caranya seperti ini. Contoh misalnya di sini saya akan menambahkan gambar. Misalnya saya akan tambahkan gambar di sini. Nah, misalnya saya masukkan gambar acak saja, ini kan sebagai contoh ya. Saya masukkan gambar. Misalnya gambar logo Excel misalnya. Kita perbesar, kemudian posisinya dibuat rata tengah. Nah, kemudian jika nanti teman-teman masukkan gambar, pastikan teman-teman juga membuatkan captionnya sama seperti tadi. Jadi tempatkan cursor mouse di ujung sebelah kanan pada gambar, lalu enter. Kemudian masuk lagi ke menu referensi, kemudian insert caption. Kemudian di sini kita pilih gambar. Nah, ini kan gambarnya gambar 2 karena di atasnya ada gambar 1. Kemudian kita klik lagi spasi, kemudian strip, kemudian spasi lagi. Misalnya ini gambar logo Excel, kemudian OK. Kemudian formatnya kita samakan dengan format caption gambar yang ini. Kita klik, kemudian di menu home, klik lagi format painter, kemudian kita blok di sini. Nah, ini untuk judul yang ini kita enter ke bawah ya. Nah, itu untuk menambahkan gambar. Kemudian misalnya saya menambahkan tabel juga. Misalnya saya tambahkan tabel di sini. Saya tekan enter. Saya buatkan tabel sembarang saja. Nah, gitu. Misalnya di bawahnya kita buat lagi caption, referensi, kemudian insert caption, kemudian ini masih gambar. Kita pilih pada tabel. Tabelnya tabel 2. Lanjutkan strip, spasi, strip. Misalnya ini tabel contoh saja. Kemudian OK. Kemudian kita samakan format captionnya dengan yang atas. Kita klik di sini. Kemudian home, format painter, kemudian kita blok di sini. Nah, oke, jadi sekarang kita sudah melakukan perubahan pada karya tulisnya dengan menambahkan satu gambar dan satu tabel. Nah, untuk mengupdate daftar gambar dan daftar tabelnya, caranya sangat mudah. Jadi tinggal kita klik kanan pada area ini, boleh di baris mana saja, klik kanan, kemudian update field, kemudian kita klik update entire table, kemudian oke. Kita lihat ada tambahan gambar, yaitu gambar logo Excel, kemudian urutan gambarnya jadi mengikuti urutan gambar yang tadi kita buatkan captionnya gitu ya. Jadi yang tadinya gambar 4 berubah menjadi gambar 5 dan seterusnya. Tinggal kita ubah formatnya sama seperti tadi. Kemudian daftar tabel juga sama. Tinggal kita klik kanan di area ini, kemudian update field, update entire table, kemudian oke. Nanti daftar tabelnya jadi ada 6 karena tadi ada saya menyisipkan tabel contoh gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.